Oke bro, kembali lagi di channel Cundip Noom, channel yang isinya campur-campur asal tidak ngawur. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa dipadamkan loncengnya. Assalamualaikum bro, jumpa lagi di channel Cundip Noom, channel yang isinya gado-gado. Yang penting semuanya ada tutorialnya. Oke, gimana, sehat semua kabar? Alhamdulillah jika semua sehat semua. Oke, kali ini kita mau bahas tentang biasa orang-orang pada beli, yaitu ini ada di depan gua. Apa itu? Lampu. Kali ini kita mau bahas tuntas perbedaan. Apa sih perbedaannya lampu murah dengan lampu mahal? Efeknya apa? Kali ini kita mau tuntaskan semuanya. Oke, di depan gue ini banyak tipe-tipe lampu yang ada di pasaran. Dimana lampu-lampu ini pernah kalian pasti beli dengan harga pertama, harga 3.000, biasanya antara 3 watt sampai 9 watt, sampai dengan harga yang paling mahal itu sekitar 70.000. Apa sih yang membedakan dari lampu-lampu itu semua? Apa efek dari lampu-lampu untuk jangka panjang ataupun untuk keamanan di rumah kalian? Oke, kali ini kita bahas semuanya, perbedaannya apa. Di sini ada lampu-lampu. Pertama, kita tahu bahwa lampu yang saat ini dijual, lampu LED yang dijual di pasaran itu harganya beragam-ragam, mulai dari ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang sampai bakal mahal sekali ya. Perbedaannya apa? Oke, di sini saya pegang lampu ini merek Cina, harganya sangat murah sekali, sekitar 5.000. Dia sekitar 9 watt, sekitar 9 watt. Apa yang membedakan lampu ini? Kenapa saya bilang lampu ini murah tapi kualitasnya sangat di bawah dari kualitas standar? Oke, kita buka ini lampunya. Di sini kita bisa lihat ya, dari si lampu ini, lampu buatan Cina ya, lampu buatan Cina. Ini lampu buatan Cina, harganya ya di atas 5.000-an lah. Di sini kita dilihatkan juga lampu, emangnya harganya sangat mahal. Kalau yang ini harga sangat mahal. Ini harga sekitar 50-an. Ini 15 watt, ini 15 watt. Memang dari wattnya itu ya berbeda, tapi yang kita bicarakan bukan dari wattnya, tapi komponen yang ada di dalamnya. Apa aja sih komponennya? Oke, di sini saya juga ada ini modul yang saya lampu ya, yang udah saya lepas. Ini harganya medium lah ya, nggak mahal dan nggak murah juga. Oke, dari yang harga murah ya, saya bilang ini. Di sini kita lihat PCB yang digunakan adalah PCB jenis FR4. Kadang kita temuin juga PCB jenis Pertinax. Pertinax itu PCB yang warnanya coklat, itu PCB kelas paling bawah. Dan ada juga PCB yang udah FR4. Di sini kita lihat, di sini dia hanya menggunakan dioda bridge dan resistor serta kapasitor filter ya. Kapasitor filter ini saya buka di dalam ini seperti ini. Ini kapasitor filter. Di sini sudah jelas dari PCB yang LED, lampu LED yang murah itu PCB-nya cuma hanya dari dioda bridge dan mengubah dari AC
ke DC. Kemudian dari AC ke DC itu dia tegangannya itu diturunkan oleh resistor. Oke, itu poin pertama. Di sini kita ada, oke, yang ini dulu. Di sini saya juga ada PCB ya, yang saya bilang medium itu. Di sini sebenarnya dia nggak jauh beda, dia sangat nggak jauh beda. Dia menggunakan dioda bridge. Dioda bridge ini bentuk IC. Lihat, ini berbentuk IC, sudah IC. Tetapi dia sudah ada resistor, apa namanya, IC current. Jadi currentnya itu disesuaikan oleh chip lampu yang ada di sini ya, dan rangkaian filter. Itu kita poin kedua. Poin yang ketiga, di sini kita ada yang model lampu ini ya. Ini lampu mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena di dalam komponen ini sangat kompleks sekali ya. Dia ada dioda bridge, dia ada sensor IC, sensor voltage, dan sensor ini. Biasanya sih ada sensor ini juga, panas juga. Jadi di dalam IC itu ada untuk sensor panas juga. Jadi ketika dia panas, dia akan menurunkan tegangan voltage, sehingga dia sangat safety sekali gitu. Kebanyakan orang lebih memilih yang harga ya sekitar 5.000 4.000, tapi sebenarnya dia nggak tahu sebenarnya lampu yang harganya murah itu sangat bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena dia di sini nggak ada namanya sensor filternya, filter yang benar-benar kompleks. Karena dia cuma hanya mengandalkan resistor diturunkan, kemudian disambungkan, biasanya di seri semuanya, dia di seri semua. Kenapa saya bilang ini bahaya? Karena dia tidak mengeluarkan panas terus menerus, dia tidak dikontrol oleh IC, sehingga panasnya itu bisa, pertama, kalau kalian biasa pakai lampu ginian yang sudah lama, itu biasanya dia rapuh, dipencet gini rapuh, karena dia dari plastik, jelas dia sudah murah. Ini bahaya. Bahayanya apa? Kebanyakan dia short. Ketika short, dia tidak ada IC, maka ya udah, resistor tidak ada yang tegangan atau arus tidak dapat membatasi, sehingga rangkaian yang di sini ini bisa kebakar. Bahaya, karena ini sering banget kejadian karena lampu ini. Memang kadang ya orang-orang kita lebih memilih murah dibanding dengan kualitas dan keamanan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya orang biasanya taunya murah, beli, tapi dia nggak tahu keselamatannya sudah diintai oleh ini, soal kebakaran dan lain-lain, harus pendek. Yang kedua ada yang medium. Medium itu ya sedikit ya hampir sama lah, tapi dia sudah menggunakan aluminium. Dia menggunakan aluminium PCB-nya. Nah, dia masih ada sensor pembatas arus. Jadi arus yang digunakan itu sesuai dengan arus yang pada resistor. Jadi sehingga rata-rata dibanding dengan yang murah ini, biasanya yang murah ini nih, yang di sebelah kanan saya yang murah ini, biasanya dia chipnya jebol. Karena kenapa? Karena panas itu berlebih sekali, panas berlebih, arusnya nggak ada yang dikontrol, sehingga dia mengarah ke chipletnya. Biasa chipletnya itu titik ada hitam tengah. Dan pemakaiannya biasanya ini nggak terlalu lama sih, paling berapa bulan dia putus. Itu karena ya ini sangat panas, tidak ada transfer panas untuk keluar gitu. Ini kita ada transfer panasnya. Dia memakai juga ini aluminium, sehingga masih aman dia. Dia juga ada sensor ininya, arusnya. Jadi ketika panas berlebih dia akan memutus karena dianggap sebagai short circuit. Oke, yang terakhir ini ada yang benar-benar kompleks. Ini kenapa saya bilang kompleks?
Dan kenapa ini lebih efisien ya? Karena penggunaannya itu dia membaca arus dan tegangan yang ada di chip LED ini. Misalkan di chip ini ada 17 volt, 3 ampere, maka sensor yang ada di sini, IC ini, dia akan membaca, oh, tegangan dan arus yang dibutuhkan 17 volt, arusnya 3 ampere. Maka lampu LED ini ya kita bilang disesuaikan. Jadi disesuaikan dengan per chip LED. Karena dia ada perhitungannya. Kadang di lampu itu ditulis 800 lumen. Kalau kalian beli yang murah-murah belum tentu 800 lumen. Karena orang dia nggak ada yang dikontrol dari tegangan dan arus. Dia hanya berdasarkan ya udah nyala terang, is okay. Dan juga di yang murah-murah ini ya, LED yang murah ini nih biasanya itu ya dia redup. Orang bilang 9 watt, tapi ketika diukur dengan alat pengukur daya, dia sebenarnya nggak nyampe 9 watt. Karena dia apa yang diukur? Orang dia cuma menurunkan tegangan, tidak menyesuaikan tegangan pada setiap chip LED yang dipasang seri paralel ataukah seri semua atau paralel semua. Sedangkan kalau yang tipe-tipe yang sudah kompleks, udah ada sensor arus segalanya, dia akan baca arusnya berapa, tegangan yang dibutuhkannya berapa, sehingga ketika kita si desainer ini menyusun, misalkan dia mau bikin 800 lumen, itu sesuai. Ya paling beda-beda dikit, bisa paling 798, 797. Tapi kalau dengan begini, ketika dites dengan pencahayaan itu ya jangan berharap bisa bagus gitu. Semakin terang, dia semakin terang, semakin panas dan semakin dia bisa putus LED-nya. Makanya jarang LED-LED yang harga 5.000-an itu bisa bertahan lama. Tapi kalau yang ini sudah saya pakai udah 3 tahun. Ini sudah 3 tahun saya pakai, masih kuat. Ya karena dia kalau ibarat kita ya, motor ngebut itu ada RPM, ada pedal persneling yang dikontrol. Nah, sedangkan lampu-lampu ini ya udah lampu-lampu yang biasa di motor galon, yang penting jalan, tapi nggak tahu mesinnya itu gimana, yang lain-lainnya gimana. Banyak diantara kita beli ya udah beli, so nggak masalah kok, yang penting nyala. Nah, itu jangan salah. Panasnya ini bahaya. Panasnya ini bahaya. Apalagi ketika short, tidak ada sensor arus, dia akan arusnya itu akan ya udah terus nyala. Seperti ibaratnya kalau di rangkaian yang LED yang kompleks ini nih, yang itu seperti ada MCB-nya. Kalau ini tidak ada MCB-nya. Ya ibarat listrik ketika dia yang ini short, dia MCB akan mati. Karena dia membatasi, tegangan lu melebihi dari 3 ampere akan diputus. Tapi kalau ini ketika dia short, ya dia nggak peduli, si tegangan ini nggak peduli, yang penting terus supply. Ini panas, kebakar, short, merembet ke lainnya, terjadi arus pendek. Nah, di sini juga di sebelah kanan saya juga ini ada modul. Biasanya modul ini nih dipakai untuk LED yang emang rangkaiannya kompleks ya, pakaian kompleks. Karena LED lampu-lampu yang rangkaian kompleks ini ya paling cuma ini, dioda, bridge, filter, kapasitor 2, sama resistor sebagai penuntung jalan, udah. Selebihnya ketika ada apa-apa ya kita udah nggak bisa berharap jauh. Kenapa ini saya bilang masih bagus ya, tapi penggunaan jangan sampai lebih dari
4 jam. Kalau bisa jangan lebih dari 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam sebaiknya menggunakan yang emang dikhususkan lampu yang emang mempunyai komponen seperti ini, karena yang pertama aman, yang kedua dia transfer panasnya itu bisa menyeluruh baik, yang ketiga daya yang dikeluarkan sesuai gitu. Kalau ini kita belum tahu bisa lebih atau bisa kurang. Yang di sini disebut 9 watt, ternyata 12 watt. Ya, sama aja bohong, kita nggak ada namanya pengiritan kan. Orang taunya cuma pakai yang murah, terang, taunya terang, tapi kita nggak tahu efek sampingnya itu seperti apa. Yang awalnya kita mengirit pakai lampu LED ternyata malah membengkak gitu. Di sini kita banyak, di sini saya mempelajari dari lampu-lampu ya gitu. Karena banyak orang yang saya lihat di orang Indonesia itu beli cuma berdasarkan murah. Murah boleh, tapi dilihat dari penggunanya. Jika ingin seperti pemakaian kayak di kamar mandi yang setiap masuk dinyalakan, itu nggak apa-apa. Ya kalau kita bilang masih aman, karena pemakaian paling lama sejam lah, sejam 2 jam lah, 3 jam lah paling lama. Tapi kalau untuk penerangan depan rumah yang bisa sampai 8 jam, itu saya sarankan lebih baik pakai yang agak mahal sedikit, karena itu lebih safety ya, lebih aman gitu, dibanding kita pakai yang murah seperti ini ya berakibat nanti fatal. Ya mungkin sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa, kita nggak tahu kedepannya itu seperti apa. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk tentang lampu ya, lampu-lampu. Kenapa saya membahas seperti ini, karena saya sendiri, saya orang engineer, saya desain untuk lampu seperti ini ya, lampu-lampu downlight, lampu-lampu lain gitu. Saya juga biasanya merekomendasikan lampu yang benar-benar bagus lah gitu. Jangan sampai kita bikin lampu kemudian hari putus, karena biasa saya buat lampu itu bukan hanya untuk bukan hanya di perumahan, tapi di hotel, di gedung-gedung gitu. Kalau misalkan lampu itu putus, nggak ada keamanannya, nggak ada apa, itu sangat resiko gitu. Oke, sampai di sekian dulu di channel Cundip Noom. Jangan lupa like and subscribe serta nyalakan tombol loncengnya untuk update terbaru dari video-video ini. Oke, salam dari Cundip Noom.